Oke, pagi teman-teman semua. Thank you banget nih udah mau ngeluangin waktu buat uh, apa namanya acara tech sharing ini. Jadi topik hari ini yang mau gue lakukan itu introduction to Superior Front-End Microservice startnya. Jadi Front-End Superior sendiri yang microservice ini dibuat itu bulan November, Oktober atau Oktober kalau nggak salah, itu berbarengan sama produk katalog. Oke. Mungkin gue coba nih. Sebelum ke front end tech stack-nya itu sendiri gitu. Mungkin ini pemikiran yang gue rasain gitu. Kenapa sih harus ada front end microservice ini gitu kan? Yang pertama itu, jadi waktu di bulan November kemarin itu memang kita ada plan untuk revamp seluruh product page, gitu kan, desainnya. Oke, itu satu, gitu kan. Sisa udah buat semuanya, sama homepage-nya juga. Terus juga kedua, waktu itu dari tim marketing juga, memang ada concern juga terhadap performance di web kita gitu. Nah, itu dari Dori sih, kayak kalau bisa web performance-nya gitu, Dori dan Baban itu bilang bisa diimprove lagi karena memang ke depannya kalau nggak salah di tahun ini Google tuh kayak punya matrix tersendiri gitu terhadap satu web aplikasi. Nah, itu namanya Core Web Vitals. Nah, itu ada poin-poin yang harus kita harus kita penuhi lah gitu untuk bisa penilaian asesmennya gitu kan. Nah, apa Den, sorry namanya apa Den? Core Web Vitals. Nanti gue di slide selanjutnya mungkin nanti gue sedikit akan introduce juga si Core Web Vitals. Nah, yang ketiga itu kalau yang gue lihat dari website seperti yang sekarang masih lack of state management. Nah, state management itu apa sih? Kayak mungkin kalau misalkan bahasa awamnya itu ketika dua page yang misalkan dia butuh data yang sama. Ketika kalau lu butuh pindah page, otomatis kan kalau yang sekarang itu dia reload. Nah, reload itu berarti dia harus fully load, maksudnya datanya dari kosong, terus isi lagi gitu kan. Jadi lo harus berulang-ulang, misalkan ngehit API gitu kan. Kalau untuk state management ini, ketika misalkan lo di homepage gitu, terus lo mau ngecek sama source gitu, lo hit aja sekali, nanti data itu ketika lo pindah page itu dia akan presis, jadi dia nggak akan hilang gitu. Kalau dia pindah page, kalau yang server side itu dia bakal setiap kali loading atau pindah page dia akan hilang terus semua datanya. Nah, that's why kalau di cart kita yang sekarang itu kan dia menggunakan cookie kan. Nah, itu setiap kali load sebenarnya dia baca dari cookie dulu terus store lagi ke cart komponennya gitu. Nah, kalau ada state management ini harusnya baca cookie-nya itu sekali aja pertama kali load gitu. Nah, itu masih kurang juga di Superior yang sekarang gitu kan. Nah, terus yang keempat itu time effort. Nah, kenapa ini juga gue masukin? Jadi sebenarnya kalau untuk tiga ini kita kerjain gitu, di Superior yang sekarang, menurut gue time and effortnya itu akan lebih take time lah, sama effortnya juga pasti akan lebih banyak gitu. Kenapa? Karena pertama, kalau misalkan untuk fokus di performance itu lo harus banyak gimana ya? Maksudnya bongkar pasang lah. Jadi kayak misalkan aset ini ternyata terlalu besar gitu. Oke, gue tarik di produk A. Ternyata akhirnya jadi produk C yang error gitu. Karena itu kan, gue juga meminimalisir untuk error yang ada di production gitu. Nah, ini ada di poin keempat. Nah, itu sih. Jadi kayak lebih tricky sih kalau untuk performance. Nah, kalau misalkan nggak ada concern ke web performance, mungkin gue nggak akan, mungkin front end microservice ini nggak akan ada gitu. Misalnya
ya udah pakai yang existing aja, kenapa harus pindah gitu kan. Nah, state management juga gitu, yang mending pakai yang lama gitu menurut gue. Nah, cuma ketika ada web performance ini benar-benar kayak ya lo harus iya itu bongkar pasang gitu lah, kayak aset dari JavaScript, CSS. Sementara kan kita kalau di Superio itu semua decentralized gitu, kayak app.js, terus ya app.css gitu kan semua ibaratnya dikompil jadi satu gitu. Takutnya ada satu page yang make, gue miss, akhirnya error di satu page itu. Nah makanya lebih baik kayaknya kita start from scratch kayak gitu sih. Dan itu menurut gue lebih jauh lebih mudah sih daripada harus namanya tweak yang udah ada, karena udah terlalu besar juga. Nah ini introduction to Sapper. Jadi gue pilih framework itu namanya Sapper. Apa sih Sapper itu gitu kan? Sapper itu sama halnya mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga, kayak sama halnya kayak React dan Vue gitu. Nah kalau React sama Vue mungkin dia punya framework lagi kayak Sapper namanya Next.js atau Nux gitu kan. Ya pokoknya teman-teman udah pernah dengar belum Next atau Nux.js gitu? Baru kemarin sih Den, yang lo jelasin, yang dari React ya, ke Next, ke Nox ya. Ya, Next dan Nux. Nah, jadi mungkin analoginya ya gitu ya. Yang gampangnya misalkan Vue, React sama Svelte nih. Dia itu kayak apa ya? Kayak mobil, ibaratnya mobil yang udah ada mesinnya gitu, udah ada rodanya. Tapi itu dia nggak punya lampu, nggak punya spion, nggak punya wiper, nggak punya tape, sound, segala macam. Jadi lo cuma literally mobil aja nih yang bisa jalan, tapi lo nggak punya spion segala macam aksesoris gitu. Untuk ya lo bisa enjoy misalkan jalan ke satu tempat gitu. Kalau nggak ada itu kan kayak mustahil juga kan. Nah, makanya ada yang namanya kayak Next, sama Sapper ini. Nah, sebenarnya itu dia bawa core-nya, ibaratnya core mesin mobilnya, dan supaya bisa jalan, tapi dia tambahin nih, oh gue tambahin spionnya nih biar aman, gue tambahin tape, gue tambahin, jadi ibaratnya dia menambahkan satu fitur-fitur lah yang sangat berguna buat di develop juga gitu. Gitu sih, jadi ibaratnya Sapper ini ya framework, kalau Svelte itu library, jadi ibaratnya Svelte itu core-nya, Sapper itu beneran kayak lu mau misalnya lu mau buat apps ya lu pakai ini udah semua udah ada gitu, jadi lu tinggal pakai aja gitu, nggak perlu pusing install router, state management segala macam, pokoknya di sini udah ada semua gitu, udah lengkap lah, paket lengkap. Nah sementara kalau misalkan Svelte sendiri itu misalkan kita kerjain project pakai Svelte, yaitu outputnya itu single page application. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya single page application itu apa. Jadi ada yang tahu nggak? David kan udah pernah develop pakai React nih. Kalau Iksan, ada Sasa, halo Sasa. Lanjut. Single page application kalau sepemahaman gue ya Den, yang gue nggak paham sebenarnya. Itu berarti satu webnya itu cuma satu page aja gitu ya? Benar. So benar yang kata Pencoro. Jadi single page application itu ibaratnya lu punya satu template HTML, misalkan index.html. Dia dipakai cuma satu template itu, tapi lu kalau lihat di browser routernya bisa berubah-ubah, misalkan about, kontak us, tapi sebenarnya dia cuma pakai satu HTML page, itu namanya single page application. Nah, kenapa dia bisa berubah-ubah? Itu sebenarnya hanya ilusi, nggak? Itu sebenarnya itu ya JavaScript yang manipulasi si browser. Jadi seakan-akan kita berpindah dari satu page ke page yang lainnya, padahal kita di satu template yang sama, index.html. Nah itu dimanipulasi oleh JavaScript kayak gitu. Nah apa sih kewenangan dari single page itu sendiri? Nah, mungkin yang jadi concern setiap orang itu, kekurangan dari single page application itu dari sisi SEO-nya gitu. Jadi ketika misalkan lu
render pertama kali misalkan di homepage, terus lo pindah ke about. Nah sebenarnya itu kalau lo view page source gitu HTML itu nggak berubah, jadi dia itu nggak ada HTML-nya, cuma ibaratnya cuma DOM library-nya aja gitu. Kalau di Google elemen Chrome itu elemennya kelihatan, tapi kalau lo view page source dia cuma satu div kosong gitu sebenarnya. Nah itu jadinya nggak bisa di crawl sama Google. Nah itu nggak baik untuk SEO gitu. Mungkin cuma gue sempat dengar juga ke depannya mungkin Google akan support itu, cuma kita nggak tahu kapan gitu. Ya, makanya lebih baik kalau bisa itu namanya HTML-nya itu diproduce juga gitu ke page source-nya gitu. Nah si Shaper ini dia melakukan hal itu, jadi kayak setiap kali misalkan kita ke about, home, atau segala macam page-nya, dia bakal render HTML juga, isi HTML-nya. Jadi untuk Google nge-crawl itu lebih gampang. Kita kontennya ada ini, ABCD gitu, jadi itu lebih cepat lah untuk Google nge-crawl website kita itu dibanding yang single page application. Terus juga, halo? Lanjut. Terus juga ini yang mau gue bahas, kenapa sih kita nggak pakai Vue, pakai React yang memang notabene itu ekosistemnya sangat baik dan banyak banget orang yang pakai gitu kan. Kenapa malah pilih Shaper gitu? Nah, kalau dari gue pribadi, mungkin di sini kelihatan kayak di page ini kayak mana kayak di React sama Vue itu kayak dia the bulk of their work in the browser. Nah, kalau Svelte itu nggak, dia compile. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ibaratnya lu buat satu project, lu pakai React gitu, lu harus ambil core React-nya, lo taruh di project lu gitu. Kalau Svelte itu nggak, dia tuh compile code lu menjadi vanilla JavaScript, jadi lu nggak perlu core apapun. Nah, core itu kan sebenarnya size-nya juga lumayan ya, mungkin React itu sekitar 30 kilobyte masalahnya, 30 atau 20. Vue itu nggak jauh dari di bawahnya, tapi nggak jauh dari segitulah. Nah itu harus lo taruh di browser yang notabene user pasti harus load si core framework-nya itu sendiri. Jadi kayak ya lumayan lah 20 kilobyte kalau buat di browser gitu. Nah sementara Svelte itu sendiri, pada saat lo code, terus lo misalkan npm run build gitu, yang udah lo buat itu dikompil jadi vanilla JavaScript, jadi lo nggak perlu dependensi dari React-nya sendiri gitu. Kan udah jadi nih build-nya, run build-nya udah jadi di app.js, itu lo bisa copy paste, lo taruh di HTML manapun itu running, lo nggak perlu ngambil CDN dari React dulu atau dari Vue dulu gitu misalkan untuk nge-running si aplikasi itu, kayak gitu sih. Nah, dan memang fokusnya juga yang mau di solve itu kan kayak di page sebelumnya adalah web performance juga. Nah, menurut gua Shaper ini akan bisa nge-solve itu gitu, dengan mudah dibanding Vue sama React, karena kalau misalkan kemarin sih gue sempat explore juga, coba fresh project beneran nggak gue apa-apain, cuma kayak gue deploy gitu Next sama Next.js, dia pada saat gue test speed-nya itu belum apa, dia dapat 85 atau ya sekitar 80-an lah. Itu belum ada codingan sama sekali ya, maksudnya baru fresh project gitu. Nah sementara si Shaper ini dia 100 gitu. Nah buat gue itu it's a good start buat gue kerjain project, karena kalau misalkan belum apa-apa, gue lihat performanya udah 85, apalagi gue coding mungkin bisa jadi 50 gitu. Untuk page scoring-nya gitu. Nanti di bawah kita lihat scoring-nya. Dan kuisnya. Nah, ini, oh ya, boleh. Sorry, tadi gue tertarik sama performance isu yang 85% tadi apa deh? 85% itu ini kan macam React atau? Oh itu React, Next.js. Jadi kayak lo misalkan mungkin teman-teman juga bisa coba gitu, install Next.js fresh project aja, terus deploy di mana gitu, terserah di deploy di mana, kayak atau nggak di lokal juga bisa ngecek, terus
cek performance dari si React-nya itu. Gue nggak tahu entah itu politik atau gimana, kayak di sometimes tuh ada logo React gitu, kayak lu tuh nggak di Google Edit ya, kayak ini nggak dioptimas dengan baik, dia kasih tahu terus ada logo React-nya gitu, kayak gue nggak ngerti itu kenapa gitu. Itu sih, apakah emang Google nggak pengen orang pakai React atau segala macam gitu. Nah terus sorry, gue ada pertanyaan lagi. Sorry, gue ada pertanyaan lain lagi. Boleh. Tadi gue masih rada a little bit confused. Soalnya gue kan kalau biasa di API ya, di backend itu cuman ada mungkin library ada, cuma biasanya kita cuma lebih karena frameworknya apa, Laravel gitu, terus habis itu bahasa pemrogramannya apa, PHP gitu ya. Nah, kalau Sepper itu berarti tetap running di Node.js ya? Oh iya, benar. Dia running di Node.js. Oke. Tapi dia itu dikembangin dari Svelte gitu ya? Atau sebenarnya Sepper sama Svelte nggak ada hubungannya? Gue tadi takutnya keskip. Oh, ada. Jadi ibaratnya apa yang kemarin dipakai itu? Kalau ibaratnya nih ya, Laravel itu pakai Symfony bukan? Kalau salah ya. Oke. Ini ibaratnya Laravel versi front end-nya itu si Sapper. Nah, cuma Symfony itu si Svelte. Mungkin kayak gitu ya, mungkin ya. Gue analogikannya seperti itu. Jadi kayak kalau Laravel kan lu udah lengkap banget dari segi API, routing, udah ada jadi satu semua gitu. Nah itu sih. Nah ini yang Sapper mungkin tawarkan juga dari sisi front end kayak gitu. Oh, I see. Oke, baru kebayang gue. Thank you deh. Mungkin ada yang masih bingung nggak? Sorry, gue agak kurang jelas. Sasa, David. Kayaknya kebingungan gue ada di slide selanjutnya. Tadi udah lihat sekilas. Nah, boleh. Oke. Ini apa sih fitur-fitur dari Sepper itu sendiri? Nah, Sepper itu menawarkan pertama state management across application routing. Nah, ini yang tadi di awal gue bilang, kayak misalkan lu dari produk A terus ke produk B gitu. Nah, itu kan sementara di produk itu misalkan ada validasi password gitu. Instead of nge-hit API atau gimana berkali-kali, kita bisa itu sekali terus bisa dipakai tanpa harus ulang-ulang nge-call API itu, jadi kan nggak buang-buang resource juga gitu. Itu jadi save gitu di state management web aplikasi ini. Terus kode splitting, ini penting juga. Jadi per page itu misalkan page A dan page B itu CSS-nya dia nanti otomatis bakal terpisah, jadi nggak akan jadi satu, nggak akan centralized gitu loh. Nanti mungkin dari sisi codingnya nanti gue kasih tau kenapa dia bisa kayak gitu. JavaScript-nya juga sama, jadi kalau misalkan lo butuh fitur ABC di produk gitu, tapi lo nggak butuh fitur BCD di produk di homepage gitu. Nah itu kan kalau yang sekarang itu semua masih dijadiin satu nih, dipakai di semua tempat gitu. Nah, ini lo bisa code splitting, jadi apa yang lo butuhin ya itu aja yang lo pakai. Jadi resource-nya nggak terbuang dengan banyak. Gitu. Jadi implikasinya adalah performance-nya jauh lebih baik karena kita nggak ngebuang resource gitu. Ibaratnya lebih efisien loh. Kita pakai ya itu yang kita load. Kalau nggak ya jangan di load kayak gitu. Nah, terus ada komponen hydration. Apa sih komponen hydration? Jadi mungkin teman-teman bisa contohnya ya, lihat pernah buka Tokopedia atau apapun lah, e-commerce apapun kayak Shopee tapi di browser ya, di mobile gitu. Saat pertama kali load, kalian pernah sempat lihat dia tuh semua abu-abu gitu nggak? Loading abu-abu. Kayak ada image hover-nya gitu ya, apa image jalan gitu ya. Jadi kenapa dia melakukan itu? Imagine kalau misalkan dia load semua data sekaligus dalam satu kali load, itu mungkin dia bisa nunggu dengan produk yang begitu banyak, mungkin user bisa nunggu 20 detik buat full browser fully loaded gitu. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah teknik. Jadi dia itu bikin satu placeholder gitu, misalkan image dia buat abu-abu terus ada loading gitu, sebenarnya data kosong
Jadi user bisa lihat dulu, oke, gue udah sampai Tokopedia, ini lagi loading loh, tunggu sebentar. Jadi kan ada indikatornya. Nah terus yang dia load itu nggak semuanya juga. Jadi yang ada di view-nya dia doang, kan dia bisa kalau di scroll ke bawah kadang-kadang masih ada lagi tuh abu-abu. Nah itu baru nge-load. Jadi benar-benar yang ada di viewport browser itu yang di-load. Tapi di bawah itu kalau lo scroll dia tuh belum nge-load gitu. Nah itu namanya sih namanya component hydration. Jadi benar-benar yang user lihat yang itu aja yang di-load, jangan yang kalau dia belum lihat jangan di-load. Itu juga sangat berpengaruh ke page load-nya kayak gitu. Oh oke, Dan sorry, berarti yang component hydration gue lihat di Supercare sama di Superwell ya. Kalau gue hover ke bawah tuh ada bukan biru, sorry, abu-abu dulu gitu baru kebuka. Itu kita udah pakai component hydration itu berarti ya? Ya benar. Nah, ya. Jadi gue pakai itu. Kenapa gue pakai itu? Pertama, komponen itu nggak perlu di crawling sama Google pun. Jadi kayak ngapain dia crawling data user kan nggak mungkin juga gitu kan. Itu kan isinya form kan. I see. Tapi hydration ini nggak bisa di crawling sama Google ya? Bisa, karena dia jatuhnya fully JavaScript gitulah. Gitu. Nah, jadi kayak yang bisa itu cuma benefit, pokoknya Tiansi itu bisa. Tapi kalau misalkan kayak data-data yang user masukin kayak form gitu kan buat kayaknya nggak butuh juga buat Google nge-crawl gitu. Akhirnya karena memang di situ juga banyak business logic juga, jadi akhirnya jadi lumayan besar itu komponen. Nah, akhirnya gue buat komponen hydration. Ketika dia sampai view itu baru di load JavaScript sama CSS-nya. Jadi itu loadnya terpisah gitu loh, sama satu page gitu. Sama juga yang di cart ya. Kalau di cart kan sekarang yang di Shaper itu dia ada loading progress juga. Nah, itu juga gue masih pakai template kosong si loadingnya itu karena kan memang datanya belum datang dari API. Jadi gue nunggu data datang dulu dari API baru gue load si cart itemnya itu. Itu sih. Itu mungkin disebutnya component hydration. Terus juga Shaper ini bisa digunain sebagai client side rendering. Nah, client side rendering itu yang single page application tadi sih, sifatnya lebih kayak gitu. Jadi nggak bisa di-crawl sama Google, jadi dia benar-benar JavaScript yang memanipulasi browser kita. Itu terus bisa juga Shaper ini bisa digunain buat server side rendering. Nah, server side rendering. Jadi memang server ini dia core-nya itu ada servernya juga. Nah itu terserah dari kita. Kita mau deploy-nya dengan cara menyalakan server atau gue mau jadiin static front end aja, static HTML aja gitu page. Next-nya dia juga bisa jadi, nah ini static site generator. Nah mungkin Iksan tadi ada pertanyaan. Iksan juga masih sama-sama belajar sih. Gue mau nanya ini Den. Kan sebenarnya komponen hydration itu waktu lo nge-load si API kan sebenarnya. Jadi waktu si endpoint-nya belum beres, tuh belum ke load semua, dia bakal nunjukin si komponen hydration kan. Nah, yang gue pengen tanyain, si Shaper ini tuh dia langsung nge-populate si view lo nggak sih? Jadi kayak kan biasanya kan gue bikin komponen hydration tuh gue bikin layout dummy-nya dulu kan buat nunjukin waktu si endpoint ini ngehit tuh tunjukin dulu ini baru si hasil yang udah endpoint-nya beres gitu kan. Nah si Shaper ini tuh dia auto generate gitu dari si front end yang ada, dari si HTML yang ada, atau kita tetap harus develop lagi gitu? Benar. Good question. Jadi ini lebih ke arah teknik buat component hydration itu ya. Nah, jadi di Svelte itu dia tuh bisa namanya apa ya, lazy load komponen. Jadi gue import, ini gue import dulu tapi jangan di load dulu gitu ibaratnya. Nanti kalau misalkan gue kasih tahu lu load, langsung di load ya gitu kan. Oke, nah dari situ komponen hydration ini dari Shaper sendiri sebenarnya itu nggak ada sih.
Jadi lu benar-benar memang harus harus ada extra code lagi dari sisi kitanya gitu. Jadi kalau gue itu pakainya adalah intersection observer. Nah itu ada di mungkin teman-teman juga bisa googling browser spec namanya intersection observer. Nah, dia itu buat apa sih? Jadi intersection observer sesuai namanya sih, dia namanya observe. Nah jadi ketika misalkan ketika user dia udah sampai di di form, misalkan yang di bawah itu, ketika user udah mau sampai form ini, tolong di call code yang si form ini gitu sih. Nah, jadi berarti narasi komponen hydration tuh waktu intersection observer itu ya? Yes. Mau gue kasih lihat code-nya? Boleh. Biar lebih seru. Dan gue totally nggak kebayang. Gue cari di Google interception kok masalah network ya? Atau gue salah keyboard? Gue nambahin ini, boleh nggak? Boleh. Ini intersection observer tuh sebenarnya screen lo. Jadi lo bakal si web itu bakal nge-load sesuai apa yang lo lihat di screen lo. Yes, dia bisa ngendaliin gitu, bisa kontrol kayak gitu. Oke. Misalnya, jadi gini kan, jadi misalnya page pertama lo cuma lihat banner sama teks ABC nih, waktu lo pertama nge-load. Nah, di bawahnya tuh sebenarnya ada section 2, misalnya banner 2 sama teks ABC 2. Ya, betul. Nah, itu lu bakal ngelihatnya kalau misalnya lu scroll ke bawah. Ya. Oh, interception observer tuh itu maksudnya. Kalau scroll ke bawah, dia baru bakal nge-load. Oh, I see. Jadi dia ada parameternya. Iya, ada parameternya. Yang dia load itu pertama kali hydration itu. Ya, bisa sebenarnya bisa apapun sih. Kayak ketika dia user ngelihat itu, misalkan lo mau ngapain gitu, bisa juga gitu. Oke, saya buka browser dulu. Produk. Dan sembari nunggu, gue jadi kepikiran juga yang tadi si Iksan bilang. Berarti itu si hydration itu dibikin image-nya kan kata lu satu-satu ya? Extra code kan? Iya. Nah ini extra code kan? Nah berarti itu image apa CSS biasa sih deh? Yang lu load itu yang jalan itu? Itu HTML doang sama CSS, pakai Tailwind CSS. Kirain gue ada image over GIF gitu, nggak ya? Gue masih pakai cara norak gitu. Tapi bisa juga gitu, bisa aja sih sebenarnya. Iya, tapi jadi lama kan, loadnya kilobitnya gede. Ngelot. Nah, mungkin gue start dari si komponennya dulu ya. Komponen itu kan select plan, sama sih yang kayak brief. Select plan, supercap. Nah, di sini nih, gue bikin satu function, load select plan supercap nih. Oke, pertama-tama gue harus nge-hit API dulu nih ke produk katalog. Oke, kalau udah dapet produknya, gue udah dapet produk nih, ayo kita render gitu kan. Render apa yang harus di-render gitu kan. Ke komponen ini select plan care.spell. Oke, terus gue jadi kayak terus gue bikin satu render. Dan di sini gue ada variabel nih di atas sebelumnya, select plan care, nama komponennya sih, select plan care ini. Oke, ini modulnya udah jadi, terus gue assign ke select plan care ini. Kalau enggak, dia ada ada catch error misalnya, console error. Nah, ini terus gue pakai di servernya. Servernya adalah ini, form observer. New intersection observer. Jadi dia itu ada
entries-nya. Entries itu komponen ya. Kalau misalkan dia intersecting, jadi nanti ketika atau enggak gue konsol aja kali ya, gue konsol elemen form. Terus ini. Nah, terus gue buat konsol. Oke, nih ini kan belum ada apa-apa nih. Kosong. Kok enggak? Astaga, ini super care ya. Ada bayangannya gitu kan tadi kan waktu nge-scroll. Nah, ini Nah itu tuh lazy load. Bayangannya mana, Son? Sorry, gue masih... Nih lihat kontennya deh. Nanti ada kayak apa dari tuh. Oh, ada kayak apa ya? Fade in, fade out gitu ya? In, fade out. Bayangan lagi anjing. bayangan. Jelek banget. Nah, terus pada saat dia sampai sini nih, misalkan tadi nih gue ulang. Jadi lu itu ke bawah pun pakai interception semua ya deh? Cuma yang mau ini sih, cuma yang mau gue intersection. Kalau yang ini benefit enggak. Yang ini, fade in, fade out itu? Yang ada fade in itu tadi, yang kalau lu hover ke bawah dikit tuh ada kayak dari warnanya rada putih-putihan, nah langsung terang itu. Itu pakai interception. Itu benar. Oh iya, ini gue masih lemah banget. Oh itu lazy load. Yang tadi Iksan bilang itu lazy load. Oh oke. Oke. Nah lazy load kan, tapi dipakai cara makainya pakai interception server. Oh oke. Interception itu yang hover ke bawah itu ya, San? Iya. Iya kan, Den? Iya nggak sih, Den? Iya nggak? Gue totally nggak ngerti soalnya. Fit, kalau misalnya ada pertanyaan, feel free ya, Fit. Gue juga belajar. Iya, Fit. Terus? Sebentar lagi kan dia mau sampai ke form nih. User sebentar lagi mau sampai ke form nih, ayo kita load. Nah, dia datang. Oke, gue ngambil variable dari is intersect true, baru ngeload si nih from is intersecting. Kalau true, load yang tadi function yang gue buat. Terus ini unobserved, jadi kayak gue udah selesai ngeload, ngapain gue observe lagi, jadi kayak oke, gue remove. Nah, kayak gitu sih. Nah, ini ada lanjutannya tapi itu di bawah. Tepatnya seperti itu. Oke, Dan, sorry nanya. Yang tadi pas kok tiba-tiba si interception-nya kepanggil tuh, lu nentuin gitu tempat si interception-nya di kilometer berapa? Kilometer apa? di row ke berapa gitu? Atau enggak? Enggak, jadi dia tuh, astaga, sorry kan, gue lupa, emang nggak tahu. Itu gue harus ambil dulu ini domnya, ID-nya. Oh oke. Dia nemuin dom itu. Gue mau nge-watch ini nih. Terus function-nya kan udah gue buat nih. Ini baru function doang kan, belum di call. Nah terus udah jadi function ini. Oke, from observer, tolong observe si container ini ya. Ini container yang tadi di atas. Kalau ketemu baru intersect-nya muncul. Kalau ini dia udah mau sampai nih, si user udah mau sampai ke form. Oke, apa yang harus gue lakukan? Gue call ini, call yang ini. Oh, I see. Jadi lu tinggal mainin di DOM aja ya, bener. Jadi kalau size-nya beda-beda kayak di mobile kan kemungkinan apa sih namanya jarak ke bawahnya itu bukan kilometer, jarak ke bawahnya itu agak lebih panjang gitu. Oke. Itu tricky banget sih kalau harus manual gitu kan kita. Iya makanya. Pakai DOM tadi, anjir gue nggak kepikiran. Iya, thank you deh. Nah terus yang pertanyaan yang Iksan tadi itu lu nentuin manualnya. Coba lu refresh tapi di patch itu deh, di patch form tadi. Kayaknya dia ada hovernya itu si hydration itu lu nentuinnya di mana? Nah itu ada terjadi di template-nya. Jadi kan kalau shaper itu sama persis nih kayak Vue.js kan.
dia scriptnya jadi satu di sini, CSS-nya jadi satu di file ini, sama juga HTML-nya ada di sini juga. Jadi kenapa gue pilih Vector juga, ini mirip banget sama si Vue.js sih. Mungkin jadi apa ya, learning curve-nya nggak terlalu gede gitu, mirip gitu. Nah terus tadi kan namanya select plan class. Intermezzo Den. Kalau React sama React dan kalau React itu dia jauh banget ya perbedaannya, nggak di satu page ya? Kalau React itu kalau by default sih enggak. Jadi dia per folder gitu. Tapi bisa diimport ke JS, ke komponennya gitu. Oke. Nah, ini nih Kun. Kalau misalkan teman-teman lihat, nah, kalau misalkan si plan care-nya udah ada komponennya dan data API-nya udah isi juga, baru gue load si komponen tadi. Kalau enggak, itu cuma Tailwind CSS doang, kayak animate, post, segala macam. Jadi nanti dia keluar loading itu yang tadi. Itu sih. Oh, di Tailwind udah ada ya? Ada. Jadi, nah itu salah satu tech stack kita juga. Jadi kalau misalkan buru-buru atau gimana ya lo tinggal lihat Tailwind aja, udah banyak fungsinya sih, tinggal di I see. Tapi lu harus defend satu-satu berarti ya? Yang pertama tingginya segini, kurang lebih segini, itu habis itu yang bawah lagi segini, tinggal di copy paste ke bawah gitu ya? Benar. Tinggal disesuaikan dari lu mau H5, H4, atau H berapa. Oke. Thank you, Den. Sebenarnya data kosong. Coba ke paling atas sih. Di code-nya, Den. Code-nya coba ke paling atas. Oke. Nah, ini mungkin gue lanjut kali ke sini ya. Jadi dia waktu nge-compile, dia per page ya? Yes. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, sini JavaScript ya. Supercare protection.js, khusus supercare doang. JavaScript-nya udah ini namanya yang tadi sih, yang code splitting tadi, kecuali yang ini. Mana tuh? Nah, kalau ini yang global, dia punya code splitting lagi di sini. Gitu. Gue cuma tapi nanya ini deh, apa namanya? Gue cuma lagi bingung kalau bisa biasanya sebenarnya kalau di API menurut gue ya baiknya dibikin satu. Kalau misalnya fungsinya kurang lebih sama ya dan page-nya kurang lebih sama, gue akan bikin satu, nanti dia modular, maksudnya scalable, bisa dipakai di produk A atau produk B. Nah, kalau lu yang gue lihat di sini berarti tadi yang Iksan bilang juga ada supercare protection sama superwell protection. Berarti means lu harus maintain si dua page ini kan ya? Iya, benar-benar. Kenapa nggak digabungin? Ini cuma nanya doang sih. Kenapa nggak digabungin? Do you have any reason for that? Kenapa nggak digabungin? Nah, sebenarnya sih sangat bisa sih digabungin. Cuma yang menjadi apa ya, concern gue itu pertama nggak tahu kita mau customize apa dari satu page ke page lain. That's why gue coba untuk misahin dulu nih, takutnya nanti udah dijadiin satu page ada yang berbeda atau gimana, karena kan kita yang memang produknya nggak ini ya, maksudnya beragam juga, ada yang cashless, ada yang ini itu gitu kan, validasinya juga beda-beda gitu. Nah, makanya gue jadi ngegabunginnya instead of per page tapi per komponennya sih Kun. Jadi let's say misalkan ini nih, aku buka superwell gitu biar misalkan ini nih benefit, nah itu udah jadi satu komponen gitu. I see. Nah, produk benefit tinggal panggil.
Nah, ini juga sama kan, produk benefit, produk fiansi, FAQ, testimoni. Pokoknya sebenarnya sama semua sih itu. Nah, jadi Cuman dua komponen gitu. sih, karena ada kemungkinan desain produk masing-masing produk tuh beda-beda gitu ya. Nggak jadi Mereka satu. bisa beda. Kecuali kita kayak buat apa namanya artikel page gitu, itu kan literally ya udah semua sama, nggak akan perlu di customize lagi lah. Sebenarnya bisa banget sih kalau mau dibuat kayak gitu. Cuma gue takutnya nanti ke depannya kita akan ada fitur yang berbeda-beda gitu. Sih. Tapi ya itu oke sih. Sebenarnya ini kan buat produk juga kan. Tapi nanti kalau misalkan nanti ke depannya summary mau dimasukin ke Zapier atau form dimasukin ke Zapier, kemungkinan satu form doang kan ya. Lo nggak bikin form per produk kan ya? Nggak kayak gitu kan. Ya enggak. Oke. Dan kalau misalnya ada produk baru, lu paling tinggal copy paste doang kan ya, sama ada berubah dikit-dikit doang kan. Jadi maksudnya bener banget. development timeline-nya lu nggak butuh waktu lama buat develop lagi dari awal kan. Oke. Sama kemarin kayak Superwell tuh gue juga paling yang gue kerjain itu ini kan copy sama nih kayak Supercat, cuma datanya doang aja yang beda kan. Paling mindahin data yang bedanya doang. Tapi sisanya semua sih itu sama. Oke. Hari itu mungkin gue berlamaan jadi besar gue kayak hilang. Terus di tab lain kali deh. Kanan. Lo ada berapa desktop tuh soalnya? Dua full screen. Nah, mungkin lanjut dulu ya biar selesai. Oke, nah ini kan udah tadi next. Nah ini gue cuma ngelakuin comparison sih. Jadi maksud gue yang udah gue kerjain gitu, kalau hasilnya sama aja ngapain gue kerjain gitu kan. Jadi gue lihat juga di page misalkan di Superlife gitu, itu udah ready the production sama Supercare yang udah selesai di develop gitu. Nah untuk dari gue nggak bisa nge breakdown semua, cuma yang penting-pentingnya aja kayak CSS sama JavaScript-nya aja kayak di Superlife itu misalkan kayak pada saat aset yang load itu sebenarnya dia 398. Nah, ini yang ditransfer ke yang dikompres pakai gzip 61. Ini yang ke user sih 61 ini. Nah, kalau Supercare sendiri CSS-nya dia 44,9, terus yang ditransfer cuma 9,2 kilobyte gitu. Nah untuk JavaScript-nya nih yang lumayan sih kayak misalkan di Superlife ini kan memang bukan karena Superlife doang sih, dia kan centralized. Jadi memang dipakai tuh JavaScript-nya di semua page, akhirnya ditaruh di situ semua. Nah itu jadinya menyebabkan 3,4 MB resource JavaScript-nya. Terus yang ditransfer ke user, kuota yang kepake itu 934 sekali ngeload satu page kita, gitu. Lumayan juga 1 MB ya. Iya. Wah. Jadi kalau misalnya semuanya udah berubah ke Zapier, silakan. Artinya kalau misalkan kita udah ada page baru bakalan bisa seperti Supercare kan, Den? Nge-reduce-nya banyak banget gitu. Iya, kan kita bakal pakai desain baru itu. Nah, itu bakal gue buat di sama kayak Supercare gitu, Sa. Jadi, ya mudah-mudahan sih sangat membantu user experience juga gitu. Itu sih. Gede banget yang lama. Gede banget sih. Bener. JavaScript-nya 934/66. Berarti kan ini lebih dari 10 kali lipatnya lebih lamban gitu kan kasarnya. Bisa 10 kali lebih cepat berarti. Ini gue kayak showing ini ya. Biar kan kelihatan nggak? Nah, ini gue ngambil dari sini sih. Jadi teman-teman juga bisa lihat misalkan sembari develop nih, sebenarnya teks kita apa sih resource yang dibutuhkan JavaScript sama CSS-nya. Mungkin teman-teman udah tahu juga sih. Nah, ini gue load aja. Ini Superlife nih ya. Nah ini gue ngambil dari sini. Ya totalnya kan total seluruh resource yang keload 4,3 MB aslinya. Sama kalau khusus JavaScript dia tuh dari 4,3 ini 3,4 MB. Kalau CSS itu, nah ini dari 4,3 MB CSS yang terpakai 358 kilobyte.
Gitu sih, gue ngambil dari sini datanya. Seperti itu. Jadi kelihatan all ya sama sih kalau all. 4,3 yang di request, tapi sebenarnya yang dibutuhin cuma 300 kilobit ya. 4,3 ini sebenarnya resource kita, resource size file kita gitu. Cuma itu di network itu akan dikompil ke gzip yang nanti jadinya itu sekitar 936 kilobyte. Itu udah otomatis ya, dikompil sama si per network. Itu kayaknya dari Nginx sudah bisa kemarin. di Nginx. Dari servernya tuh ada bahasa-bahasa untuk ini sih. Apa namanya? Zip gitu. Nah, seperti itu sih. Mungkin lanjut lagi. Mungkin next-nya. Next-nya ini gua tes page speed dari Google. Speed Insight. Nah, ini Superlight sama tadi. Terus ini gue coba Superwell. Nah, ini dari Google penilaiannya dia 31. Dan kalau yang page Superwell ini mudah-mudahan segini juga di production nanti 98. Itu sih. Nah, tapi perlu di notes juga pertama mungkin nanti bakal turun nih 98 ini karena hitungan gue adalah ini belum ada tracking dan segala macamnya sih kayak gitu, script tracking. Tapi mudah-mudahan nggak akan jauh sih, paling yang 90 lah kayak gitu menurut gue sih. Karena kan tracking juga sebenarnya dia punya resource tersendiri. Cuma gimana kita naruhnya aja sih sebenarnya yang efisien kayak gitu. Nah, good. Ngebahas yang tadi Core Web Vitals, dia nanti pada saat ngetes di sini ada tulisannya over the previous 28 days kayak lu tuh field datanya segini dan ini belum bisa pas dari Google Core Web Vitals Assessment. Nanti dia kasih tahu sih seperti ini. Jauh banget tuh deh. Tapi bedanya normalnya tuh berapa ya Den? Kalau lu tahu nggak? 50 atau 60 atau 70 gitu? Kalau untuk pasnya itu 75 menurut Google ya, kayak 75 tuh lo bisa pas gitu. Jauh banget dong. Seperti 31 berarti setengahnya aja nggak ada. Iya. Pengaruhnya kemana tuh? Kenapa? Pengaruhnya kemana kan kita dibilang tuh ini core website vitalnya nggak pas gitu. Nah itu pengaruhnya apa gitu buat customer kita apa? Kalau soalnya setahu yang gue pahamin SSL doang, secure apa nggak secure, udah itu percaya lah sih kan. Cuman ternyata kan ada yang lebih detail. Pengaruh yang pertama sih si Google ini pengen make sure kalau misalkan setiap web itu punya standar yang baik gitu pertama kan. Nah, berarti sebenarnya implikasinya ke user experience pertama. Yang kedua itu kalau nggak salah itu mulai kapan ya? Kayaknya di akhir tahun ini atau di pertengahan tahun ini dia mulai ada di Google Search nih. Betul? Kan seperti gitu. Nanti dia ada kalau nggak salah ada logonya gitu di sini. Waduh. Misalkan ini page-nya oke loh gitu misalkan ya. Logo skor tadi itu. Iya. Oh no. Kenapa lu lagi ngeliat web lu ya? Enggak. Gue juga baru tahu tapi ternyata ngaruh ke situ nantinya ya. Berarti nantinya ya Dan ya? Iya. Nantinya sih ke depan. Nah itu nanti bakal nanti ke depannya bakal ini sih ngaruh juga katanya ke index gitu. Jadi kayak Google pilih-pilih juga kasih result ke user website karena sih yang kira-kira bener pertama ya pasti konten nomor satu, kedua itu ya mungkin dari sisi webnya gitu kayak gitu. Itu terus dari sini kayak apa sih impact-nya gitu, impact dengan kita melakukan improvement dari sisi front end gitu. Nah, in the middle of development gitu gue baca-baca juga soal Google Core Web Vital ini gitu. Itu gue juga kemarin belum tahu apa-apa kan. Terus ternyata pas dilihat kayak di Tokopedia tuh udah
concern juga dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Kayak ini gue baca dari, kalian mungkin bisa lihat nih, webdev.tokopedia. Ini webdev ini punya Google sih sebenarnya. Cuma dia Boleh kayak, digedein nggak? oh iya bentar. Oke. Thank you. Oke, nah ini apa yang udah mereka lakukan sih, kayak Tokopedia itu mencoba apa ya namanya, ibaratnya ngeri halo ya Kun? Iya, kedengeran deh. Mencoba untuk optimize JavaScript resource-nya, terus kayak homepage dan segala macam. Nah itu dia udah production di tahun kemarin sih, terus tahun 2020 kemarin. Nah gue nggak tahu ya buat kita nanti hasilnya gimana, tapi kalau dia itu bisa bilang katanya ini 35% increase CTR, click to reach ya, terus increase juga dari conversion, sama improvement dari to interactive sih, kayak gitu. Mungkin itu sih impact yang mereka bisa rasain gitu dengan web performance yang baik. Terus ya by the way si Tokopedia ini pakai Svelte juga buat di mobile homepage-nya. Sorry, di mobile homepage-nya. Jadi kan kalau Tokopedia dia ada kesempatan mobile beda tuh servisnya. Oh, oke. Pakai Svelte. Oke, orangnya juga banyak pasti. Kalau kamu mobile beda ya. Oke, kita baru tahu. Iya, developer banyak ya. Terus oke. Nah, ini kayaknya udah jam 11. Gimana tuh? Gak apa-apa, gue masih seru. Tapi kalau misalnya ada teman-teman ada yang ada urusan, silahkan. Kalau misalkan teman-teman mau, kita bisa coba bareng-bareng. Ini gue udah sediain repo, tinggal di clone aja, terus install Rundev gitu. Jadi kita paling ngehit produk katalog, katanya. Ngehit produk katalog. That's staging. Staging. Terus sih staging production. Produknya jangan kayak Den, soalnya udah rilis. Boleh di-share di general, Den? Oh iya, bentar. Ini kita harus ngapain, Den? Coba di clone, dimanapun itu, di folder manapun. Udah tinggal running aja, install sama Rundev. Kalau teman-teman mau. Dan mau nanya dong, Den. Ya? Kalau si server waktu nge-npm run build-nya, dia generate satu-satu HTML-nya kan? Tergantung itu gue lupa mention juga. Tergantung metode apa yang lo ngelakuin. Misalkan server ini bisa client-side atau SSR gitu. Ya, kalau misalkan lo server side dia nggak akan ngerender itu. Jadi paling ya ngerender di server dulu sampai baru ke klien begitu sih. Soalnya gue ngebandingin, kan gue dulu sempat deploy pakai Vue tuh, Vue. Nah, dia Vue itu kan client side, dia cuma satu index HTML tuh, sisanya manipulasi JavaScript gitu, ilusi. Oh iya. Nah, terus gue nyobain yang Nux. Yang Nux itu dia generate tiap page-nya, jadi tiap page-nya udah punya HTML sendiri gitu. Oh iya. Kalau nggak salah kan, itu di Nux modul ya, lo bisa set itu ya. Iya. Jadi nggak tahu sih, yang gue lihat kalau misalnya lu view page sort di browser, biar bisa ke crawling harus ada HTML-nya itu gitu. Nah, benar. Beda-beda. Nah, kalau server gimana sih? Server itu nanti kita ini deh lihat. Udah atau enggak gue langsung aja kali ya kalau teman-teman mau lihat beda tadi npm install terus npm run build ya, Den? npm Rundev, sorry. Oke, thank you.
Ini dia. Ini gue cobain download. Oke, gue udah host 3000 sih jadi defaultnya. Gue ada error sih. Tapi nggak apa-apa lah nanti aja. Gue takutnya itu udah kepake yang 300. Itu defaultnya 300 soalnya kan. Lo itu portnya ya? Kenapa? Tinggal diganti portnya yang make ya? Takutnya udah kepake 3000. Soalnya lo tambahin di sini aja nih pun. Kayaknya bisa deh. Dashboard sekarang 333 gitu. Oh, dashboard. Oke. Boleh, gue nggak bisa lagi. Ya udah nanti aja deh, nggak apa-apa kan. Oke. Nah, terus ini kan masih fresh project ya. Nah, ini fresh projectnya ada 3 page nih. Nah, itu kalau lo lihat semuanya itu kalau ketika lo mau bikin page di Shaper dimanapun sebenarnya tinggal masuk ke sini Couch, misalkan lo mau bikin page apa ya tentang kami.shop terus kan udah sesimpel ini. Nah udah, jadi sesimpel itu buat bikin page baru di Shaper. Terus juga kita mulai dari mana ya? Tim di index. Nah di index coba API gitu misalkan ya. Hit API berarti pertama kalau misalkan, nah di Shaper ini lo ada yang namanya script. Nah ini pasti teman-teman udah pada tahu ini script yang jalan nantinya. Terus ada yang namanya style juga, CSS-nya, ada yang namanya template-nya. Ini template. Terus gue coba console ready. Terus color-nya misalkan pink. Nah, berubah kan. Nah, terus ready jalan. Nah, untuk setter ini ada penambahan satu lagi yaitu satu script yang lo bisa komunikasi ke server. Script contact nah ini nanti dia bakal berjalan di server. Konteks modul itu buat server-side rendering gitu deh maksudnya. Yes. Running in server. Nah nih teman-teman bisa lihat nih servernya running in server. Dia kalau untuk development mode dia running ke 2 tempat, di browser juga ada, di server juga ada nih di konsol itu. Running in server. Nah, jadi dia berurutan. Pertama di server dulu, kedua di client side. Jadi running sama ready. Kayak gitu. Terus kayaknya bikin ini kali. Gue sih udah pakai ini kan, tambahin aja ya. Maksudnya Iya, stagingnya Pak. ini bener kan ya? Stagingnya? Benar. Oke. Nah, ini gue coba API. Nah, setiap kali si Shaper ini load, dia bakal nge-execute satu function. Ini udah aman sih. Function.
namanya preload. Preload ini dia nanti bakal ngasih kita page sama session. Nah, terus coba kita konsolok isi dari sessionnya. Nah, kita cara nge-get si EMP ini itu bisa dari server juga melalui session. Ini kan kelihatan nggak teman-teman di konsolnya? Ini udah ke expose si EMP kita. Jadi kita tinggal ambil aja. Di session. Nah, oke. Terus API ya. Phone list. Produk execution. Coba kita tes, bisa nggak? Produk. Wah, keluar nih, API-nya keluar ya di server dan juga di klien. Seperti itu. Terus gimana sih caranya supaya si server bisa sampai ke klien? Nah, kalian tinggal return aja di sini. Kan? Terus namanya apa misalkan produk. Ya. Terus di sini di kliennya kalian harus bikin yang namanya property. Export ini produk. Biar nanti dia si server ngisi si variabel yang ada di klien ini dengan nama yang sama. Namanya harus sama. Nah, gitu. Terus seperti itu sih. Oke, dan ini kan yang CSR, client side rendering sama SSR ya, server side rendering ya. Yes. Nah, cuman tadi kalau nggak salah di awal slide tuh ada 3 ya. Static CSR, side. Static side rendering. Yes. Static side generator sih. Oh iya. Dia nggak execute. Nah, ini mau dibuat static side berarti ya. Jadi kalau gitu, misalkan gue buat satu komponen dulu ya. Misalkan buat ngambil di data produk card Dan sorry, tapi itu beda sama server side-nya di mana ya? Sorry, dia kan tetap bukan di client side kan? Soalnya gue cuma tahu client side sama server side gitu. Gue nggak tahu lagi ternyata ada satu nama nih static side generator. Jadi ketika misalkan gini deh, ini langsung. Okay. Nah, kita coba ya. Di package.json itu ini kalian tinggal run ini. Langsung dia generate. Ini JavaScript-nya. Kalian JavaScript tentang kami. BI. Oke, dia bakal generate ini pun. Export satu folder namanya export. Terus dia bakal generate per page.
Gue buat apa sih? About Oke. dia nanti about.index.html dia bakal render static aset yang kayak gini. Terus index juga ada nih HTML ini. Jadi ini yang bakal dikonsum kalau misalkan kalian mau deploy pakai CDN, nah ini yang diekspor nanti aset-aset ini yang ada di sini. Begitu tentang kami. Oh ini kalau cuma satu, ya. Terus kan mungkin teman-teman ada yang mau tanya nih. Nah nih, ini kan gue dari project yang aneh, maksudnya dari servernya. Dia tuh ada folder namanya blog, contohnya itu. Itu dia punya data, misalkan ini per page-nya, ini ceritanya API ya, atau Slack segala macam, kan. Terus ini buat aksesnya. Pas gue mau jadiin static, nanti dia jadi nih ke convert tuh. Setiap judul-judulnya punya indeks HTML sendiri. Ini namanya static site. How can I get info? Oke. Static tuh beneran, literally static file yang lo buat gitu ya? Iya, nanti dia nge-generate static file yang dibuat, tapi di dalam sini nanti ada JavaScript-nya. Jadi lo bisa main di static, tapi kalau misalkan lo mau doing something in dynamic, lo bisa taruh aja JavaScript di sini. Gitu sih. Ini kayak JS. Oke. Jadi kalau misalnya dulu kan emang HTML itu cuma static file doang kan ya awalnya ya. Terus habis itu ada client set ya, baru muncullah si client set ini buat kalau lo ada perubahan apa-apa nanti di JS-nya dynamic lah, ada perubahannya gitu ya. Oke, terus baru server set. Oke. Keluar juga jadinya. Nah, terus mungkin yang menjadi lebih cepat gitu, kenapa? Karena dia pada saat di-build, dia nge-hit API sekali, dia jadiin itu template. Kalau misalkan server set kan, dia harus ke server dulu, minta, terus baru ke template gitu kan. Kalau ini dia cuma nge-build, pada saat nge-build doang, nge-hit API-nya sekali. Akhirnya dia nge-generate banyak sih. Nah, kekurangannya dari static juga, ketika page aplikasi lo udah sangat besar, itu otomatis pada saat build-nya kan page-nya jadi banyak, nah itu bisa membuat server ini jadi slow gitu. Itu sih. I see. Ya, sorry, static tadi bikin lebih slow gitu deh. Kalau dia misalkan udah sampai 300 page gitu. Jadi ketika lo npm run build kan dia harus nge-build 300 page kan. Terus kita nanti deploy-nya harus agak lama gitu. Karena dia harus nge-build dulu 300 itu jadi static HTML. Oke, kalau Super U masih oke lah. Dan kita sekarang juga kalau di Docker kan itu jatuhnya masih server side gitu kan. Maksudnya kita ada server nyala gitu. Servernya nyala, jadi tiap kali nge-hit ya dia server dulu gitu terus baru nge-render. Kayak gitu sih. Itu teman-teman. Oke. Mungkin itu aja kan udah jam 11. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan. Udah sih deh. Cuman sorry, static tadi. Berarti kalau misalnya lu ada kemungkinan nggak ya dari set rendering lu pindahin ke static gitu? Karena kan kalau static berarti lu nggak perlu connection lagi ke API kan? Benar. Lu langsung rangkum. Dari server side, pindahin ke static. Jadi gue kan kalau yang di staging itu kan server side dulu. Nah itu kalau yang misalkan kita nanti udah punya CDN di Google, itu bisa gue taruh si statiknya di CDN, nanti tinggal pakai di yang lo buat itu yang reverse proxy ke ngarahin ke CDN itu gitu misalnya.
Jadi itu beneran statik, fully statik sih. Kayak gitu. Misalkan ini nih, tes kan. Ini kan gue nggak butuh server nih yang pakai Netlify ini. Ini gue pakai mode static site. Jadi beneran nggak butuh server. Jadi gue nggak gratis lah ibaratnya dari proyek kayak gini. Karena emang nggak ada servernya. Tapi masih bisa jalan kayak aplikasi. Oke, Pada umumnya sih. Sebenarnya gue lebih kepikiran ini deh, lebih ke arah datanya gitu. Misalkan contoh produk katalog lu dapet, dan produk katalog tuh totally sebenarnya jarang diupdate gitu kan. Kalinya ada update mungkin kalau ada produk baru. Nah, berarti dari soalnya gue nggak tahu sih masalah di resource juga atau enggak. Jadi kalau di Android kan setahu gue ada yang namanya what you call it, local database ya, tapi nggak bisa juga nih. Enggak, gue tadi lagi pikiran ada yang namanya local database dimasukin ke ROM ya, si Android. Nah, jadinya kalau misalkan servernya API-nya lagi mati, dia bisa ngotak-atik pakai database lokalnya si Android. Tapi nggak bisa juga nih kalau misalnya Androidnya. Jadi kan ada tipe Android yang offline gitu ya. Jadi gue masih bisa mainan tapi offline mode gitu. Padahal datanya sebenarnya mati tuh data si API-nya. Nah, gue kepikiran tadi berarti ada possibility ke depannya nanti kita bisa si super ini bisa going offline gitu misalkan sebenarnya belum ada kebutuhan buat ke situ, tapi nggak ada sih sebenarnya, nggak mungkin juga kalau mati udah nggak bisa jualan gitu. Kalau AZ-nya mati udah nggak bisa jualan, tapi jadi gue kira kalau bisa static berarti nanti ketika misalkan kita punya data static di si Svelte yang ini, di Sapphire-nya ini, kita bisa pakai itu dulu, baru nanti kalau ada kebutuhan lain kita hit ke produk katalog. Saya kayak gitu, tapi susah juga maintain-nya sih ya, Dene. Berat juga soalnya. Kalau misalkan statik, sebenarnya ide yang sangat bagus sih menurut gue. Ya bener yang kata lo tadi, emang maksudnya produk page kontennya nggak mungkin setiap hari berubah juga kan gitu. Paling cuma berapa bulan juga. Nah, untuk yang offline tadi, itu sebenarnya bisa banget dilakuin kayak di service worker gitu kan. Jadi gue bisa nyimpen data di browser, ketika offline dia masih bisa ngapa-ngapain lah sebenarnya, masih bisa ngeload kayak gini nih, tapi offline itu bisa sih harusnya. Itu gitu. Sebenarnya ada di sini nih, nanti tinggal di save aja nih apa yang lo mau catch di browser, misalkan ya tadi data produk katalognya. Oh tapi di catch ya Den? Kalau nggak salah, iya, storage. Pokoknya di sini nih, disimpan di sini, terus ya udah dia bisa going offline gitu sih. Itu PWA sih, ya PWA. Oh iya. Ya. Tapi emang belum ada kebutuhan itu sih buat sekarang sih. Rata-rata juga nasabah kita pasti udah milenial lah, udah melek internet juga, internet mati pasti dia gue hidupin. Kadang-kadang kalau misalnya orang ya maaf tapi misalnya orang daerah mana gitu ya, kadang-kadang kalau mati ini kok mati, internetnya nggak ada, webnya mati nggak bisa dibuka, padahal ternyata internet dia nggak sengaja kemencet gitu. Ada. Tapi enggak sih kalau gitu, jarang sih. Oke, thank you deh. Tapi intinya bisa lah ya, kalau misalnya ternyata di catch kita masukin ke offline. Bisa banget. Nah itu sih paling yang gue kepikiran juga pun kayak misalkan kita ada deploy nih, jadi kayak nggak tahu, mungkin ada satu siasat gitu kayak kita pakai versioning gitu misalkan. Jadi ketika kita deploy, misalkan deploy A gitu, pengennya tuh kayak deploy baru, versioningnya kan baru, itu bisa ditaruh di catch gitu atau di mana server. Nanti ketika itu berbeda, misalkan user udah lama sebulan nggak buka, masih nyimpen version A1, terus kita sementara udah version 3, pada saat dia ngehit lagi, kan otomatis catch-nya masih nyangkut tuh di dia. Gue pengen tuh kayak ngecocokin gitu, lo kalau misalkan versionnya udah ketinggalan, kita nge-delete sendiri cookies-nya yang ada di user. Oh benar. Meminimalisir error mungkin ya, kayak gitu sih. Jadi kayak dengan kalau sekarang catch-nya lu catch apa aja Den? Gue takutnya iya benar yang lu bilang, nge-catch all lu sekarang atau gimana? Superwhelm, Supercat nge-catch semuanya? Oh, kalau sekarang gue nggak pakein, literally belum gue pakein pun. Soalnya kemarin kan kayaknya ada
kayak bentrok gitu sama service worker yang di CPU tuh. Jadinya nge-load asetnya terus gitu. Nah akhirnya gue matiin dulu deh. Takutnya Oke. impact kemana. Soalnya harus beresin. Iya. Soalnya emang bener, Sasa juga mungkin pernah ngalamin error yang sama ya, Sa. Jadi kadang-kadang kok ini gue error ini, oh ternyata harus di hard reload, Sa. Itu kan karena cache juga kan masalahnya ya, Dan ya. Kayak nggak refresh di usernya Ya, gitu. takutnya masa usernya nggak bisa harus hard reload gitu kan. Iya. Juga kan. Benar yang lo bilang kalau ada versi one dia nge-cache-nya langsung dihapus gitu kan. Benar. Soalnya ngaruh juga nih kayak misalkan di product card nih. Tiba-tiba misalkan harganya naik lah. Terus seminggu kemarin dia udah add to cart tapi didiemin doang gitu kan. Kalau misalkan dia balik lagi, dia kan nggak akan update tuh dengan harga yang baru. Kalau misalkan nggak ada versioningnya, ya dia masih pakai produk yang lama gitu. Itu sih gue pikiran gimana supaya tetap up to date, asik up to date. Nah, benar-benar. Kalau ada versioningnya, jadi itu tinggal ditambahin di dulunya app versioning kan ya? Iya, tinggal ditambahin versioning di game aja sih. Apa kan? Sorry nggak. Kayak env lo aja kan, environment lo kan. Misalnya nanti ada deploy baru, berarti env-nya tinggal diganti +1 gitu misalnya, jadi cache-nya hilang semua. Ya, kalau misalkan cache yang kalau misalkan cache-nya nggak sama, hilang semua. Nah, tapi pertanyaan lagi Ben, kalau misalkan di semuanya dimasukin ke cache, karena sekarang kan cache lo butuh effort lah buat ngerjain si cache all semua itu. Kalau misalnya sekarang kita nggak pakai cache, tapi kita masih pakai yang biasa, dan kita mau coba pindah ke cache, effort dari performance-nya tuh impact dari performance-nya itu worth it nggak sih? Dan misalnya kalau misalnya gue pakai nembak API, gue butuh waktu 2 detik gitu misalkan. Tapi kalau misalnya nggak pakai API, udah nge-cache, gue langsung dapet within less than 1 second gitu misalnya. Atau sebenarnya nggak terlalu pengaruh kalau buat produk kita karena produk kita nggak terlalu gede gitu datanya. Impact-nya gitu ya dengan adanya cache gitu. Kalau misalkan belum terlalu ini, ya mungkin nanti kita ya bisa lah sembari jalan gitu, tapi nggak kita masukin ke urgency. Tapi kalau misalnya ternyata, oh kun kalau misalnya ini nggak pakai cache, ini butuh 3 detik gitu. Tapi kalau pakai cache, ya 3 detik juga masih make sense sih, maksudnya masih kalau menurut gue ya nggak tahu detik masih oke apa enggak. Kayak kalau menurut gue masih oke banget gitu. 20 detik, nah itu barulah pertanyaan, kenapa bisa selama itu gitu. Nah kalau misalnya ternyata nggak pakai cache aja kita udah bagus, ya mungkin buat sekarang nanti dulu gitu si cache-nya. Tapi ya bisa sembari jalan nanti kita ke depannya sekalian develop si cache itu. Nah iya itu membantu sih, maksud gue kan kalau pertama kali ya pasti sama aja kan. Tapi ketika dia bolak-balik itu pertama save resource kotanya dia karena kan lebih cache. Kedua juga lebih cepat gitu. Jadi ya menurut gue positif banget kalau misalkan ada itu gitu. Cuma ya mungkin nggak literally yang 100% benar-benar berubah gitu jadi langsung cepat banget gitu enggak sih. Soalnya kalau menurut gue kayak ada beberapa hal tuh yang nggak bisa di catch juga gitu. Misalnya dynamic data yang nggak bisa di catch. Kayak kalau menurut gue ya, yang di catch tuh kayak cuma image, terus apa namanya, ya data-data statik kayak gini nih. Menurut gue oke sih. Nah sisanya kalau misalkan udah kayak pricing segala macam, nah itu gue nggak berani nge-catch tuh. Ntar datanya berubah gitu. Masalah. Oke. Halo, Sa? Gue komen. Oke. Kalau gitu mungkin karena udah lewat juga, kayaknya gue udahin aja kali ya, teman-teman.
Makasih banyak udah join dan ngeluangin waktu buat page sharing kali ini. Sorry kalau misalkan terlalu teknikal atau gimana. Soalnya gue bingung juga kalau nggak teknikal, gue bingung mau bahas apa sih. Apa nggak apa Gitu. malah butuh hal-hal yang seperti ini. Thank you teman-teman semua, makasih. Denny. Thank you, Dan. Thank you. Denny ada tanya. Terus kok dan yang tadi melihat apa page speed itu di mana Dan? Oh, nih gue kasih ya di general ya. Iya. Google page speed. Nih. Nah, bisa di general. Oke, makasih. Teman kalau mau lihat website kompetitor juga, Sa. Iya. Gak beda jauh kok sama kita. Sama aja ya. Jauh sama yang sekarang kita atau target Ya, kita deh? Sama yang sekarang kita, maksudnya 30-an, 40-an. Sempat lihat juga kayak prudensial gitu-gitu, ya segituan juga lah. Mudah-mudahan kalau misalkan Tokped itu kemarin 80-an, ya emang dia udah concern sih dari tahun kemarin. Siapa tahu kita jadi yang like duluan lah di dunia insurance. Masalah performance. Mantep. Tapi bener sih, berarti kan targetnya kita, ini correct me if I'm wrong juga ya, Sa. Target kita kan memang nanti ke depannya kita pindahin semua product page ke si Saper ini, sama new homepage juga ke Saper ya. Berarti hopefully sih harusnya buat yang bagian pertama kali user masuk ya di luar dari blog ya, karena blog kan kita tetap pakai WordPress dong. 72 kok Den, Tokped. Ya seenggaknya kita udah kelindungin lah bagian tameng pertama kita gitu kan. Cuma kalau blog kita dia tuh per domain atau per subdomain juga deh? Bukan subdomain, sorry. Per artikel juga bisa dicek di situ ya? Bisa, semua pokoknya yang ada URL-nya bisa. Nah, itu ada kalau di blog itu sebenarnya ini sih yang kalau bisa dilihat ya, karena blog itu banyak terkontaminasi sama plugin. Itu jeleknya plugin kayak gitu. Jadi kadang-kadang banyak resource yang diinjek jQuery segala macam gitu tanpa mereka mikirin kayak performance-nya sih. Jadi kalau lihat sekarang kayaknya sekitar 50-an gitu artikelnya. Nah terus gue lihat resource-nya, kok perasaan gue nggak pernah masukin script ini, ada ini, oh ternyata itu emang dari plugin. Kecuali lo ke blog page home-nya tuh, nah itu nggak ada apa-apa di situ sih. Iya. Dan kita di angka 42 sekarang, satu artikel ya. Iya, kalau lihat bisa ada jQuery segala macam. Padahal gue nggak pakai itu. Tapi ya nanti mungkin diskus sama Dori juga sih. Maksudnya ada plugin yang bisa kita buang atau enggak? Atau semuanya kepake? Oh ya udah kalau semuanya kepake mau gimana lagi kan? Oh, ada plugin yang khusus buat optimize asetnya gitu ya mungkin tahu juga sih. Nanti kita lihat. Wait, sorry. Kalau misalkan asetnya itu CDN tuh ngebantu performance ini juga nggak sih? CDN ngebantu. Oh oke. Jadi kalau misalnya kita pindahin ke CDN pun itu lebih membantu kita. Maksudnya dalam artian performance. Iya. Bantu sih. Iya bisa mungkin nanti. Apa? Ya mungkin nanti bisa sih. Soalnya kalau misalnya bisa kayak gitu berarti dibandingkan masukkan image-nya ke si WordPress, kalau misalnya CDN ternyata hopefully bisa lebih membantu, nanti mungkin kita tes dulu juga sih. Kita pindahin aja semua image yang di artikel itu ke si CDN. Kalau misalnya ngebantu ya. Iya dia ada plugin yang buat langsung upload terus ke Google Cloud gitu. Ini udah, jadi tinggal di set aja gitu. Asal Kalau di Oke.
Nah, Berarti lebih gampang ya kalau pindahin aja semua ya. karena kan nggak tahu ya kalau misalkan diemin gitu, WordPress-nya ditaruh di server gitu. Menurut gua nanti servernya lama-kelamaan makin full gitu karena banyak aset yang dari WordPress kan. Nah, which is bakal impact kemana-mana juga kan. Ibaratnya sama aja kayak laptop lu udah memorinya penuh nih terus jadi lemot, sama aja itu berpengaruh kayak di server kita kan. Terus tadi gue ada dua pertanyaan lagi dan sorry, skip. Yang pertama, untung Sasa nanya, kalau enggak gue lupa. Tracking SEO, berarti yang di Supercare Superwell itu belum ada tracking SEO-nya sama sekali ya? SEO ini sih yang belum ada tuh mungkin lebih ke Google Tag. Pokoknya tracking yang Baban mau pakai gitu. Ya, itu belum ada ya? Belum ada. Oke. Google Analytics juga belum ada. Nah itu mungkin nggak nanti buat next sprint aja kali ya, atau kapan lah. Soalnya memang perlu dibuat satu tiket juga gitu menurut gue ya. Karena kan memang penting juga. Maksudnya itu dari Bapak nama Dori. Gue nggak tahu sih apakah mau nunggu OJK dulu, yang apa-apa juga sih. Jadi setelah dari OJK baru nanti kita bikinin tiket khusus buat SEO itu doang. Atau mau kita persiapin sekarang gitu. Nah, itu yang pertama. Nanti mungkin minta tolong Sasa buat yang tracking SEO. Nah, terus yang kedua, how do you plan this Zapier dan this front end microservice? Maksud gue, kalau dari lu sendiri, kan kita udah tahu nih bahwa Zapier ini hopefully akan lebih membantu kita ke depannya dalam hal tadi performance. Terus habis itu hydration-nya juga kita udah punya itu juga, dan masih banyak lah fitur-fitur yang tadi lu sebutkan. Apakah nanti kita akan pakai semua Super U ini, kita coba rilis pelan-pelan ke Zapier? Atau how do you plan in, let's say nggak usah ini deh, di di 2021 dulu deh. Selain dari produk ya, karena produk dan new homepage kan kita emang target buat pindahin gitu. Iya. Kalau gue pribadi, misalnya yang gue bayangin nih ke depannya gitu, apapun itu yang membutuhkan performance yang baik, misalkan kayak tentang kami, pokoknya seluruh marketing page yang memang sangat kontennya sangat bagus buat SEO gitu. Nah itu oke gitu kalau ditaruh di Zapier, karena ya itu kan ngebantu dari user experience juga gitu. Pertama itu, jadi mungkin Google nge-crawl lebih baik atau gimana gitu misalkan. Nah gue sih masih kepikiran sama itu kayak marketing page ya, pasti kan product page, homepage ya, apapun itu yang jualan lah gitu, yang promo ke user bisa ditaruh di sini. Cuma gue belum kepikiran itu sampai kayak dashboard ditaruh di paper ini, karena pertama mungkin lebih banyak in touch ke Ravel controller dan segala macam gitu. Ya lebih baik ya yang existing sekarang ya it's okay gitu. Mungkin kita akan perbaikin dari sisi front end yang di situ aja gitu. Karena kan biasanya dashboard itu after sales-nya juga kan, dan lebih intens ke data-data gitu. Yang which is controllernya udah ready semua sekarang di Super kayak gitu tuh. Tapi kalau marketing page nggak masalah sih kalau mau taruh di sini. Ya sih, benar. Iya. Jadi kayak dashboard kan yang penting fungsionalnya jalan dulu, it's okay lah ya. Karena kita nggak ada kebutuhan buat SEO tiba-tiba masuk ke dashboard kan juga juga. Iya, betul. Mungkin nanti kita coba tanya ke Bapak juga kali ya. Atau mungkin dari saya tahu apa aja yang sebenarnya ini banyak kan nih kita masuknya ke sini nih, selain dari artikel ya, Sa. Karena kalau artikel kan balik lagi kan butuh di enhance-nya di WordPress-nya itu kan. Kalau misalnya kayak yang tentang kami mungkin bakalan paling itu sih yang hospital locator sih. Benar Jadi juga. bisa, kalau mau Iksan jump in ke server itu. Tapi mungkin timeline-nya nanti beda. Soalnya berarti Iya, benar juga. Beda. Tangannya beda sih.
Iya, nggak apa-apa, Sa. Tapi bener, ya nanti mungkin kita sebareng-bareng aja ngelisin. Oke, ini buat marketing nih bisa bisa bagus masuk banget nih. Terus habis itu di Google-nya nanti kelihatan gitu nilainya berapa. Kalau misalnya kayak misalnya belum ada setahun lagi kayak Desember atau ya akhir Q4 misalnya ternyata si Google udah apa namanya udah ada yang tadi Denny bilang, jadi udah ada skornya gitu pas dibuka web kan berarti jadi urgency kan buat kita. Mau nggak mau kita harus perbaikin page-page yang user tuh bisa masuk dari Google Search tuh dari mana aja gitu. Oke, itu gue 2 pertanyaan itu aja sih Dan. Terakhir, thank you. Oke. Ya, Den. Ya, Sa? Ya, thank you, Den. Oh iya, sorry. Sama-sama, Sa. Oke, kalau gitu makasih banyak teman-teman. Thank you, Mas See you on next tech sharing. Siapa nextnya? Belum tahu kita. Ya, nanti mungkin kita unik. Oke, Iksan gak punya. Iksan nih kayaknya ini. Dia langsung pingsan. Rasa. Iya, Sa. Kan selama ini gue dapet kayak transaksi